Salam jemaat Tuhan. Apa kabar? Salam sehat. Kita beribadah secara virtual pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna pada saat ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk kepada ibadah ini. Kita masuk kepada hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, ketika kita memandang semua ciptaan Tuhan, patutlah kita mengucap syukur kepadanya, karena Engkaulah Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, Engkau Allah kami yang ajaib. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku.
Kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami ada di hadirat Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami mempercayakan roh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya Roh-Mu yang berkuasa atas kami pada saat ini. Sehingga segala pujian kami, penyembahan kami berkenan bagi Engkau dan menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati kami Tuhan Yesus. Engkau yang melayakkan kami pada saat ini. Ketika kami hadir di hadirat-Mu pada saat ini. Kami mempercayakan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami datang kepadamu untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk bersyukur kepadamu. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Kami mau meninggikan nama-Mu. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Sepanjang hidupku, darah-Mu
Terpujilah Tuhan. Responsoria kita pada saat ini dari Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita baca secara bergantian. Pada ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, sama-sama kita. Yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Mulia bagi Bapa. Bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersemangat, bersorak-sorai. Kita puji Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, dan Allah yang luar biasa. Kita angkatkan pujian kita dengan semangat. Barat sampai ke timur,
Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang hebat. Kita patut memujinya, menyembahnya. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Epistel pada kita pada saat ini adalah dari Roma 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan bacanya dalam nama Yesus Kristus. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan,
semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memateraikannya di dalam hatinya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita mengumpulkan di tempat kita masing-masing. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita angkat pujian, apapun juga menimpamu, bahwa Tuhan menjagamu. Penjagaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Mohon Tuhan memberkati.
kita akan mendengarkan warta jemaat dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Warta jemaat bagi kita untuk sepekan, Sabtu 3 Oktober 2020, kelas katekisasi di CD diadakan di Gedung Sekolah Minggu, masuk pukul 16 WIB dengan mematuhi protokol kesehatan. Minggu 4 Oktober 2020, diadakan ibadah minggu di gereja. Melihat situasi dan kondisi, kebaktian pagi berbahasa Indonesia masuk pukul 8 WIB sampai pukul 9 WIB, dan kebaktian siang berbahasa Batak masuk pukul 11 WIB sampai 12 WIB sesuai dengan protokol kesehatan. Nama-nama yang berulang tahun perkawinan tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2020 ada 3 keluarga, dan nama-nama yang berulang tahun jiwa tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2020 ada 19 jiwa. Firman Tuhan buat saudara kita yang berulang tahun diambil dari Amsal 9 ayat 10 sampai 11. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan bahagia selalu kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan nikah, pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah. Pertama, Sela Esther Octavia Silalai SE, putri dari Bapak Remus SP Silalai SE MM, Ibu Insinyur Heni JM Nainggolan MSI, Jemaat GMI Kasih Karunia Sektor Medan Baru 2 Kampung Anggrung, dengan Gom-Gom Fernando Simanjuntak SE, anak dari Bapak Insinyur Leonard Simanjuntak almarhum, Ibu Ratna Agustina Boru Simangunsong, Jemaat Gereja HKBP Jaka Sempurna Resort Jaka Sampurna Bekasi. Pemberkatan nikah akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 8.30 WIB di GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Kedua, Markus Yosef Christian Nababan, anak dari Bapak S. Nababan SH, Ibu FM Boru Pohan SE, Jemaat GMI Kasih Karunia Sektor Padang Bulan 2, dengan Afriliani Herlina Hutagaol, putri dari Bapak Tumbur Royal Hutagaol, Ibu Leni Mardiana Napitupulu, Jemaat GKE Banjarbaru Resort Banjarmasin. Pemberkatan nikah akan diadakan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 pukul 10.30 WIB di GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Warna sari dapat kita lihat di buletin. Konferensi tahunan ke-75 L 2020 GMI Wilayah 1 secara virtual akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 2 sampai 4 Oktober, tempat Hotel Grand Antares untuk Distrik 2 GMI Wilayah 1. Pendaftaran tanggal 2 Oktober 2020 di distrik masing-masing pukul 10 sampai 13 WIB. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita dapat memberikan persembahan persepuluhan kita melalui rekening gereja atas nama Dr. Sumiar Pasaribu, Bank BCA, nomor rekening terlampir di buletin. Topik-topik doa juga terlampir di buletin. Mari kita lipat tangan untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena berkat dan kasih-Mu Tuhan, kami anak-anak Tuhan masih berkesempatan memuji dan memuliakan nama-Mu,
melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami selama 1 minggu ini, sehingga kami dapat menjalani kegiatan dan pekerjaan kami dengan baik. Itu semua Tuhan karena kasih-Mu kepada kami, dan kami mau bersyukur buat atas kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan masih beribadah di rumah kami masing-masing. Lindungi dan berkati kami semua, sehingga kami dapat dengan baik menjalani ibadah dengan sukacita daripada Tuhan. Jauhkan kami daripada sikap-sikap perilaku duniawi yang membuat kami tidak saling mengasihi dan mengampuni sesama kami, anak-anak Tuhan. Biarlah ucapan dan tingkah laku kami tidak menyakiti sesama umat Tuhan, dan kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa yang di sorga, kami juga mau angkatkan doa buat pemimpin gereja GMI Tuhan, mulai dari bisop sampai pendeta dan guru Injil. Buat mereka selalu melayani umat Tuhan dengan baik, dengan tulus dan ikhlas. Berikan kesehatan buat mereka, berikan rezeki kepada mereka dan keluarga mereka Tuhan. Ya Bapa, terkhusus buat pimpinan jemaat kami yang ada di GMI Kasih Karunia dan asisten GMI dan asisten pimpinan jemaat di GMI Kasih Karunia. Berikan berkat dan kesehatan yang lebih kepada mereka beserta keluarganya juga Tuhan. Jauhi mereka dari hal-hal yang kurang baik. Begitu juga dengan para LS dan majelis serta guru sekolah minggu, ketua-ketua seksi. Buat mereka tetap tulus melayani dengan baik umat Tuhan. Apalagi Tuhan sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, terutama di kota Medan Tuhan, kami tahu Tuhan semakin banyak penyakit COVID-19 di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Banyak umat Tuhan juga yang takut dan bimbang. Buat para pelayan di GMI Kasih Karunia Tuhan untuk sehati sepikir dalam Kristus Yesus, melayani jemaat dengan baik. Berikan kesehatan dan berkat yang lebih kepada mereka, sehingga pelayanan kepada jemaat dapat berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa buat pergumulan pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan di GMI Kasih Karunia. Ya Bapa, bila mana mereka ada yang merindukan jodoh Tuhan, berikan jodoh teman terbaik buat mereka, terutama yang seiman Tuhan, agar mereka cepat mendapat jodoh yang baik Tuhan. Bila mana anak Tuhan ada yang membutuhkan suatu pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan yang baik kepada anak-anak Tuhan, agar mereka juga diingatkan Tuhan untuk bersyukur bila mana pekerjaan tersebut sudah mereka terima Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat usaha anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan terutama di jemaat GMI Kasih Karunia. Buat mereka yang bekerja, biarlah mereka bekerja lebih baik di mana mereka berada Tuhan. Biarlah mereka menjadi contoh yang terbaik buat teman-teman sepekerja mereka. Jauhkan mereka dari segala kegiatan korupsi dan curang Tuhan. Bila mana mereka memiliki usaha Tuhan, berikan mereka kepintaran untuk menjalani usaha dengan baik, apalagi di masa COVID-19 ini, sehingga usaha mereka dapat berjalan dengan baik Tuhan, dan mereka jauh dari kecurangan Tuhan. Terlebih Tuhan, buat mereka untuk selalu bersyukur buat yang baik mereka terima dari Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat, terutama di GMI Kasih Karunia ini Tuhan. Banyak orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami masih kepingin orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan, Kau berikan kesehatan yang baik buat mereka. Karena kami tahu Tuhan mereka menjadi contoh yang terbaik buat kami dalam pelayanan, terutama dalam peribadatan Tuhan. Ya Bapa, terkhusus Tuhan buat keluarga B. Simarmata dan kakak LS E. Boru Tobing Tuhan dan anaknya. Di mana Tuhan kami tahu bahwasanya keluarga Lai kami Simarmata ini Tuhan, mereka dalam keadaan kurang sehat dan sekarang lagi di rumah sakit. Jauhkan, angkat segala penyakit yang ada dalam tubuh mereka Tuhan. Cepat pulihkan Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan nyata kepada mereka, karena kami memiliki kerinduan buat mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang
kami bersama dalam satu pelayanan dengan mereka kembali Tuhan. Ya Bapa, begitu juga dengan saudara kami yang lain yang kurang sehat, baik itu mereka yang kurang sehat dan berada di rumah Tuhan. Berkati orang tua kami dan saudara kami yang sakit di rumah Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, agar keluarganya dan orang tua kami, saudara kami yang sakit tersebut dapat cepat pulih dan sembuh Tuhan. Ingatkan mereka bahwasanya keselamatan dan kesembuhan hanya datang daripada Tuhan. Hanya itu saja Tuhan. Ya Bapa, sudah 7 bulan kami beribadah masing-masing dari rumah kami Tuhan. Banyak anak Tuhan yang merindukan untuk beribadah berjemaah di rumah Tuhan di GMI Kasih Karunia ini. Kiranya mampukan dan kuatkan para majelis, pimpinan jemaat dan para LS, sehingga pelayanan di gereja dapat berjalan dengan cepat Tuhan, sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Tuhan. Sebentar juga Tuhan, firman-Mu akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Samidi Sitorus. Berkati dan kuasai hati dan pikirannya Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan nanti merupakan betul-betul kuasa dari Tuhan, dan itu menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk kami laksanakan bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Bapa, banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan kepada sesama umat Tuhan, terlebih kepada Engkau Tuhan. Ampunilah itu Tuhan, agar tak terhalang anugerah yang akan Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, buat terselenggaranya program ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua para WL, semua para pemusik, doa sapaat, tim, sehingga terlaksana program ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhanlah selalu yang menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dengan setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Doa ini kami panjatkan hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu selalu. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam setiap waktu dalam hidup kita percaya Tuhan ada. Tidak pernah pun sekalipun Dia meninggalkan kita. Tuhan, Engkau mengangkat kami, Engkau menjaga kami di dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang setia. Ketika kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini, biarlah pujian ini meneguhkan kami, menguatkan iman kami, bahwa Allah kami adalah Allah yang baik dan Allah yang setia. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Bila ku jatuh, Kau menolong aku. Ku berikan syukurku
Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Firman Tuhan dalam menjadi khotbah dalam kebaktian minggu kita akan kita baca dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya Allah, Tuhan kami yang maha besar, kami dalam kebaktian minggu ini mau mendengar firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami yang menyampaikan firman-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja sehingga kami bukan hanya pendengar saja, tapi sebagai warga gereja, sebagai jemaat-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup ini, sehingga kami tetap hidup dinaungi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, dalam kebaktian minggu kita hari ini, firman Tuhan akan kami baca dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan tentang perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, akan kami beri tema yang berkata mengasihi dan mengampuni saudaramu seperti Allah telah mengampunimu. Hiduplah mengasihi dan mengampuni saudaramu seperti Allah telah mengampunimu. Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih. Dengan kekayaan dan kekuatan tema yang kami sampaikan mengenai hiduplah mengasihi dan mengampuni saudaramu seperti Allah telah mengampunimu. Kalau kita baca dari
Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Khotbah hari Minggu ini juga kita membacanya bagaimana Allah berperang membela bangsa Israel dari orang Mesir. Pekerjaan Allah untuk mengasihi bangsa Israel, membebaskan mereka dari perbudakan, sangat mengagumkan dan membahagiakan bangsa Israel. Saat itu mereka mau menyeberangi Laut Teberau. Allah yang bertindak, Allah yang berperang, sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi Laut Teberau dengan sukacita dan damai. Tapi orang Mesir yang mengejar bangsa Israel mati semua ke dalam Laut Teberau. Pekerjaan Allah sangat mengagumkan dan membahagiakan jika kita baca dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 31 itu. Bapak Ibu serta itulah kasih Allah membebaskan bangsa Israel. Tindakan Allah berperang melawan musuh-musuh umatnya. Bapak Ibu serta saudara-saudara, jika kita membaca dalam perjanjian baru ini dalam Matius 18 ayat 20, Matius 18 ayat 19 sampai ayat 21 sampai 35, apa yang dikatakan Yesus kepada kita hari ini. Kalau kita baca perikop ini mengenai sejarah jemaat, pergaulan jemaat sehari-hari, jemaat yang bergaul, yang bersahabat, jemaat yang hidup, bagaimana metode kehidupan jemaat yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita dituntut menjadi jemaat Kristen yang benar. Yang benar artinya di sana ada saling mengasihi dan mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih. Jika kita sudah dikatakan jemaat Kristen, yang harus ditandai oleh salah satu adalah kerelaan saling mengampuni. Kita baca apa yang dikatakan Petrus, bahwa di sana ada batas pengampunan dan kasih itu. Dia katakan batas pengampunan gaya hidup orang mula-mula itu 7 kali. Tujuh kali pengampunan sudahlah hebat dan cukup. Tapi Yesus menjawab, pengampunan dan kasih itu harus kita nyatakan sebagai jemaat Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, 70 kali 7. Artinya di situ kita pahami tidak ada cukupnya pengampunan dan kasih kepada sesama kita manusia, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Maksud perkataan Yesus tentang pengampunan ini adalah tanpa batas. Pengampunan sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Bukan seperti yang dikatakan manusia. Pengampunan atau belas kasihan yang kita berikan cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi Yesus berkata pengampunan dan belas kasihan kita itu 70 kali 7 kali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih. Mengapa
Yesus berkata pengampunan tanpa batas itu? Karena kita sudah terlebih dahulu menerima pengampunan yang diberikan Allah. Yang diberikan Allah pengampunan kepada kita melalui anaknya yang tunggal. Dia korbankan supaya kita diampuni dalam kehidupan Bapak Ibu serta saudara-saudara. Belas kasihan khotbah atau jemaat Kristen harus sangat dominan pengampunan dan belas kasihan. Artinya dari teks yang kita baca maupun perjanjian lama dan perjanjian baru ada tuntutan gaya hidup orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, harus hidup dalam pengampunan dan belas kasihan yang didasari oleh kasih Allah yang Dia korbankan anaknya yang tunggal supaya kita manusia selamat. Ini yang menjadi kekuatan kasih dan pengampunan dunia gereja. Sehingga dalam dunia gereja tidak ada sebenarnya permusuhan, tidak ada pergolakan, tapi damai gereja itu. Damai di dalam kasih Allah Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih. Sama seperti perumpamaan yang diberikan. Baru saja dia mendapat pengampunan atas hutang yang dia lakukan 10.000 talenta. Ada orang yang berhutang kepadanya 100 talenta, tapi dia tuntut dan dia penjarakan. Dunia gereja pengajaran ini sangat perlu memperkaya dunia gereja. Bahwa dunia gereja penuh pengampunan dan penuh belas kasihan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Mengapa dunia gereja penuh pengampunan dan belas kasihan? Karena hal yang kedua dikatakan bahwa Yesus mati ganti hutang dan dosa kita. Yesus mati untuk mengganti hutang dan dosa kita, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Sehingga kita harus hidup di dalam damai di tengah kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih, seperti yang sudah menjadi dasar utama dalam kehidupan kemajuan gereja adalah Yesus mati ganti hutang dosa kita. Itu sebabnya jemaat Kristen mula-mula sangat ditandai dan dinominasi akan keraan saling mengampuni dan saling mengasihi. Demikian harusnya gaya hidup orang Kristen, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Sangat ditekankan oleh Yesus dalam khotbah Matius 18 ini ayat 21 sampai 35. Penekanan pengampunan dan kasih harus menjadi ujung tombak dalam dunia gereja, sehingga gereja akan terus berkobar-kobar untuk menyaksikan, menyatakan pengampunan yang Tuhan Allah berikan lewat kematian anaknya Yesus Kristus karena kasih dan anugerahnya, Bapak, Ibu. Jadi khotbah minggu ini adalah suatu modul gereja masa kini, sehingga gereja atau warga gereja tidak menimbulkan konflik dan permusuhan, tapi warga gereja seperti penekanan khotbah kita hari ini mengampuni dan mengasihi. Sama seperti tema kita hari ini adalah mengasihi dan mengampuni saudaramu seperti Allah telah
mengampunimu. Jadi inilah kekayaan kita dalam membangun satu persekutuan yang besar dalam gereja. Bukan saling melihat kesalahan, tapi yang didominasi kehidupan kesaksian kita sehari-hari Bapak Ibu, apalagi di masa virus COVID-19 ini, ya andalkan Tuhan Allah seperti bangsa Israel mengandalkan Tuhan Allah melewati Laut Teberau bisa dilalui oleh bangsa Israel karena Allah ada beserta dengan mereka sehingga mereka bisa berjalan di dalam laut itu karena Allah mengeringkan laut itu. Kita pun Bapak Ibu serta saudara-saudara di masa situasi pandemi COVID-19 ini memang kita menderita susah gereja dan bangsa ini. Tetapi percayalah seperti bangsa Israel dan majulah seperti gereja mula-mula saling mengampuni dan saling mengasihi, segala sesuatu akan kita lalui karena Allah adalah kekuatan dan penolong dalam kehidupan kita Bapak Ibu serta saudara-saudara. Khotbah minggu ini akan membuat warga gereja yang percaya dan mengandalkan kekuatan Allah menjadi warga yang tenang, warga yang damai. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini membangun jemaat, membangun hidup kita untuk hidup dalam damai, hidup dalam saling mengampuni, hidup dalam saling mengasihi. Karena Allah adalah kekuatan gereja masa kini untuk melakukan apa yang Tuhan perkenan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah karena firman-Mu telah memperkaya kami bahwa Engkau yang berperang kepada kami di dalam masa situasi yang sulit sekalipun kami akan berkemenangan seperti bangsa Israel, dan situasi yang susah sama sekalipun jika kami saling mengampuni dan saling mengasihi, kami akan memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama kami. Sehingga gereja-Mu ini gereja yang berkembang, gereja yang sukses karena ada damai sejahtera dan sukacita, pengampunan dan kasih di dalamnya. Dan ada pimpinan Tuhan yang memenuhi gereja-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Mari kita akhiri ibadah minggu kita ini dengan tetap saling mengampuni dan mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi dan mengampuni kita. Kita terima berkatnya. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin.
bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.